Selamat sore kawan-kawan, aku lupa mute tadi. Datang lagi, selamat datang kembali di Jubaidah. Kali ini Jubaidah sudah yang ke-26. Apa sih Jubaidah itu? Jubaidah itu singkatan dari Jumat Bareng Berfaedah. Dan seperti yang tadi disebutkan sudah yang ke-26, kita di Jubaidah itu selalu membahas perihal kekerasan seksual dari berbagai aspek. Pernah dari aspek agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, kemudian kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual di kampus, dan lain sebagainya. Dan kali ini Jubaidah nggak sendirian nih. Kenapa? Karena Jubaidah bekerja sama dengan Jakarta Feminis mengadakan diskusi online berseri. Jadi di diskusi online berseri ini kita bakalan membahas 6 elemen kunci dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Nah, untuk yang edisi pertama dari rangkaian seri ini, kita akan membahas mengenai elemen kunci pertama, yaitu pencegahan kekerasan seksual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Regina Yolandasari. Saya seorang ilmuwan psikologi yang bergiat di isu gender, seksualitas, dan kesehatan mental. Sebelum ke narasumbernya nih yang kece banget, mau sebutin dulu house rules-nya. Jadi di Jubaidah ini kita lakukan diskusinya melalui Zoom dan disiarkan secara langsung baik di YouTube Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual, juga di Facebook dan Twitter-nya Jakarta Feminis. Selain itu, sesi akan berjalan selama 1 jam, dan 1 jam itu sudah termasuk dengan sesi tanya-jawab. Audio dan video peserta Zoom akan di-mute sepanjang sesi diskusi, tapi jangan khawatir, teman-teman di sini, kawan-kawan di sini, Bapak Ibu di sini, boleh banget kalau mau diskusi, boleh banget kalau mau bertanya, dan itu bisa dilakukan melalui fitur chat Zoom dan kolom live chat-nya di YouTube. Kemudian pertanyaan sendiri, jangan lupa kalau pertanyaan di Jubaidah itu ada aturannya, kita pakai password. Apa sih passwordnya? Passwordnya adalah Jubaidah mau tanya dok, kayak gitu baru sertakan pertanyaannya apa. Jadi bisa ngebedain nih kita yang ada di sini, mana yang diskusi, mana yang pertanyaan. Selanjutnya, aturan terakhirnya adalah mohon gunakan bahasa yang santun supaya tercipta ruang diskusi yang aman dan nyaman. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke narasumbernya. Saya ingin memperkenalkan 2 narasumber yang oke banget nih. Yang pertama adalah Ibu Heni Supolo Sitepu. Beliau adalah seorang praktisi pendidikan, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Cahaya Guru, dan perintis Sekolah Al-Izhar di Jakarta. Terima kasih banyak Ibu Heni sudah menyempatkan. Saya tahu Ibu Heni sibuk sekali akhir-akhir ini, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan Ibu Heni, saya mau tanya nih, Yayasan Cahaya Guru itu apa sih, Bu? Oke, terima kasih Jubaidah sudah mengundang. Ini kesempatan yang menyenangkan pasti. Mengenai Cahaya Guru. Cahaya Guru ini didirikan tahun 2006. Saat itu kami fokus pada menemani guru-guru untuk menggunakan potensi lingkungan dan menghubungkannya dengan kurikulum sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa lebih bermakna karena dimulai dari apa yang mereka miliki. Nah, selama kami melakukan pertemuan-pertemuan, kami menemukan isu kebinekaan yang tidak berhasil atau tidak ingin diangkat dalam situasi yang lebih umum. Kami mengatakannya bisik-bisik, dinyatakannya dengan bisik-bisik. Karena itu pula, maka mulai 2010 kami fokus pada isu kebinekaan, keragaman, dan kemanusiaan. Kebinekaan kami pilih karena itu adalah bagian sangat penting dari adanya bangsa ini, dan yang mendasari keduanya adalah justru kemanusiaan. Jadi itu kira-kira secara umum. Baik, wow, ini visi misinya tuh luar biasa besar ya, dan mudah-mudahan melalui diskusi ini juga terakomodasi nih, karena kan bicara kemanusiaan kita juga tidak bisa lepas dari isu kekerasan seksual ya Ibu ya. Gitu. Oke, selanjutnya ke narasumber kedua. Narasumber kedua adalah Mbak Ika Nindya Seranita Dewi. Mbak Ika ini seorang koordinator Pilar PKBI Jawa Tengah. Nah, Mbak Ika, Pilar PKBI itu apa sih Mbak Ika?
Iya, Mbak Ayu, terima kasih dan juga teman-teman Jubaida, makasih banget udah, memberikan Ika kesempatan di sini buat sharing ke teman-teman. Kalau Pilar itu apa? Pilar tuh sebenarnya sebuah organisasi, kita sebutnya sih youth center gitu, kita sentra remaja di bawah PKBI Jawa Tengah, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang kita skupnya di Jawa Tengah dan, kita fokus di isu hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Jadi remaja baik remaja SD, kan ada tuh sekarang usia kelas 5, kelas 6 sudah masuk remaja. SMP, SMA, kuliah, baik remaja marginal juga tempat ngobrolnya tuh di Pilar ini gitu. Oh, luar biasa. Dan selain tempat ngobrol juga kalau nggak salah Pilar PKBI juga melakukan sejumlah advokasi ya Mbak Ika ya? Iya, Iya, benar-benar. nanti kita bakalan ngomong lebih lanjut nih advokasinya, terutama untuk isu kekerasan seksual seperti apa. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lanjut nih ke diskusinya. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang baru datang, jangan lupa kalau misalnya mau diskusi silahkan, kalau mau bertanya juga silahkan gunakan fitur chatnya. Kalau mau bertanya jangan lupa pakai password Jubaedah mau tanya dong, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama saya mau ke Ibu Heni dulu nih. Ibu Heni, kalau misalnya dalam konteks pendidikan, sejauh ini saat kita berbicara mengenai pencegahan kekerasan seksual, apa saja sih yang sudah dilakukan? Mungkin ada kebijakannya atau implementasinya seperti apa? Silakan Ibu Heni. Begini, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas, itu ada pasal 4 yang sebetulnya judulnya adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan. Dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan ini disebutkan dengan jelas bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan ya, jadi bukan agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ini adalah payung yang harusnya mengikat seluruh penyelenggara pendidikan. Nah, setelah itu ada yang disebut Permendikbud nomor 82 tahun 2015 mengenai pencegahan kekerasan. Di dalamnya ada kekerasan seksual. Bahkan di dalamnya diatur sedemikian detailnya sampai pada perlu adanya gugus tugas khusus untuk pencegahan dan penanganan pada tingkat pemerintah daerah dan juga pada tingkatan sekolah-sekolah. Jadi semua sekolah itu harusnya memasang di sekolahnya kemana melaporkan bila itu terjadi, dan itu harusnya ada di setiap sekolah. Harusnya. Nah, semua sekolah saya yakin akan mengatakan mereka tidak akan mentolerir kekerasan, apapun bentuk kekerasan itu. Tapi saya belum dengar sekolah yang secara spesifik menyatakan mengenai kekerasan seksual. Saya juga belum dengar bahwa sekolah-sekolah ini dinilai dalam akreditasinya juga dalam sisi bagaimana mengambil tindakan-tindakan pencegahan atau penanganan pada kekerasan-kekerasan ini, juga dalam kekerasan seksual di dalamnya. Saya menduga, ini asumsi, ini tidak dianggap sebagai satu hal yang penting. Sebab kalau itu dianggap penting, maka tentunya masuk ke dalam indikator yang akan menentukan akreditasi sekolah. Jadi saya menduga tidak dianggap penting. I see. Jadi kalau misalnya ngelihat dari segi kebijakan, sebenarnya sudah ada kebijakannya di tingkat di dunia pendidikan. Ada dari Sisdiknas dan dari Permendikbud ya tadi ya Ibu ya. Cuman memang mungkin implementasinya masih dipertanyakan sejauh apa. Tapi kalau misalnya dari pengalaman tadi kalau nggak salah Ibu di Yayasan Cahaya Guru dan di Sekolah Aliza sendiri, sejauh ini ada nggak sih upaya yang sudah dilakukan? Entah mungkin mengundang siapa untuk berbicara, melakukan sosialisasi atau apa gitu, supaya jadi pembelajaran bersama juga gitu buat peserta di sini. Saya melihat secara umum ya, jadi saya tidak bicara dalam besar ya, saya melihat secara umum saja. Sebetulnya kan apa yang kita bicarakan sekarang
ini sangat ditentukan oleh pengetahuan dan juga oleh kesadaran. Seberapa pentingnya sebetulnya kita membicarakan secara terbuka apa kemungkinan-kemungkinan atau kerentanan lembaga pendidikan terhadap kekerasan seksual ini. Saya belum melihat secara terbuka itu dibicarakan serius, kecuali bila ada kasus. Ada kasus pun kalau kita semua masih ingat di tahun 2012 mungkin ya, 2012 kalau saya tidak salah ingat, ketika ada seorang siswi yang dikeluarkan di SMA negeri, saya rasa di Depok, karena siswa itu mengadukan bahwa dia diperkosa. Saya ingat sekali karena saya langsung menulis pada saat itu di Kompas. Itu menteri pada saat itu mengatakan, ya kan kita harus lihat dulu, siapa tahu suka sama suka. Ini satu reaksi dari pimpinan kementerian pada saat itu. Dan kita tahu juga ada beberapa komentar-komentar senada yang memperlihatkan bahwa kekerasan secara umum ditolak. Tetapi ada kegagapan ketika bicara mengenai kekerasan seksual. Padahal kita melihat jenisnya itu begitu luas dan seringkali masuk dalam keseharian secara sangat mudahnya dan dianggap sebagai bagian yang biasa dalam keseharian. Misalnya di sekolah siswa laki-laki menggoda teman perempuan, duduk di belakang lalu tali BH ditarik, atau guru menceritakan cerita lelucon jorok di kelasnya, lalu kita bisa lihat reaksi siswa, sebagian ketawa lebar, sebagian lagi marah, dan itu tidak disadari. Itu masuk ke dalam keseharian. Kami pernah menghentikan kegiatan pelatihan Cahaya Guru ya, karena seorang peserta laki-laki bicara itu mengucapkan lelucon jorok di tengah-tengah pelatihan yang sama sekali nggak bisa diterima. Sehingga kami pakai saat itu juga untuk menghentikan dan kita bicara mengenai itu. Dan kami tanyakan bagaimana perasaan dari guru-guru perempuan dan guru-guru laki yang merasa bahwa itu memang kelewatan. Artinya seringkali kita ini tidak sadar bahwa lelucon itu tidak lagi lucu kalau menyakitkan. Kalau ada yang tersakiti, itu udah nggak lucu. Dan kalau itu menyangkut, menyangkut harga diri yang dijatuhkan, maka harus segera dihentikan. Itu saja. Ini adalah soal kesadaran, saya kira. Iya, pengetahuan dan kesadaran. Noted, itu penting banget buat digarisbawahi. Dan memang harus ada pihak yang step in, harus ada pihak yang bergerak untuk melakukan itu, menghentikan pelatihan misalnya, kemudian berbicara bahwa this is not okay, ini nggak baik-baik aja, ini nggak okay. Gitu ya Ibu ya, Di ya. Oke, aku beralih dulu ya ke Mbak Ika. Nah, kalau dari Mbak Ika nih, dari pihak remaja, saya percaya bahwa yang namanya kekerasan seksual itu perlu dicegah tidak hanya oleh misalnya guru, tidak hanya oleh misalnya sosok orang tua, tapi juga teman-teman remaja juga pasti punya andil. Nah, kalau selama ini, apa aja sih yang sudah dilakukan sejauh ini untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual? Silakan Mbak Ika. Ya, makasih Mbak Ayu. Gimana sih remaja juga bisa ikut andil dalam pencegahan kekerasan seksual? Selain tadi sekolah didorong juga punya pendidikan dan itu masuk dalam sistem akreditasi, tapi juga misalnya kalau yang kita di Pilar lakukan, kita sempat ada pendampingan ke beberapa sekolah yang memang di situ ada nih dibentuk kelompok pendidik sebaya atau kita sebutnya peer educator, yang itu memang membahas isu-isu kesehatan reproduksi, isu-isu yang mungkin kalau selama ini dibahas
hanya misalnya kalau kesehatan reproduksi hanya organ reproduksinya saja, tapi padahal sebenarnya kesehatan reproduksi itu luas. Melalui kelompok pendidik sebaya itu adalah sebagai apa ya, champion-champion atau kader-kader yang nanti dia bisa menginfluence teman-temannya nih. Kan kalau anak-anak remaja sekarang senangnya lihat apa viral, oke ikutin gitu kan. Nah, mungkin kita juga harus membuat gerakan yang seperti itu gitu, bahwa oh remaja gimana nih biar tertariknya dengan misalnya kelompok peer educator atau inovasi-inovasi lain gitu. Kalau di sekolah kita ada pengalaman itu, Kak. Terus, Mhm. kalau misalnya di komunitas kita juga ada, kita pernah pendampingan ke Karang Taruna dan juga forum, kesehatan kelurahan gitu. Isinya anak-anak muda semua, anak-anak remaja, desa gitu yang memang, kalau Karang Taruna kan biasanya kegiatan-kegiatannya ya ngikut aja apa kata pemerintah desanya oke, tapi kan sebenarnya teman-teman bisa berdaya nih, punya, aspirasi juga mau ngelakuin apa. Nah, di situ kita lakuin pendampingan, kita bahas tentang, berbagai macam, informasi tentang kesehatan reproduksi, tentang kekerasan seksual, yang akhirnya di situ teman-teman di Karang Taruna dan Forum Kesehatan Kelurahan, itu di 3 kelurahan mereka mengajukan, inisiatif untuk membuat posyandu remaja di musrembang desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa dan akhirnya, kan itu bertahap ya Kak, Mhm. urutannya ada dari RT RW, kemudian ke desa dan akhirnya terus dari desanya diajukan gitu ke pemerintah kota. Nah, di situ yang akhirnya itu, didengarkan gitu aspirasinya teman-teman Karang Taruna dan teman-teman forum kesehatan kelurahan yang, oh jadi mereka tuh paham toh, mereka bisa melakukan apa, mereka bisa ikut berperan apa untuk, mmm, me apa ya, menyukseskan, biar teman-temannya tuh tidak terjerumus pada hal-hal tidak dapat, kekerasan seksual gitu. Itu Mhm yang, mhm. dilakuin di, 3 Karang Taruna dan, forum kesehatan kelurahan yang, pernah kita dampingi, gitu, Kak. Di Jawa Tengah itu ya? Iya, heeh, di Jawa Oh Tengah. wow, dan menarik karena itu semua inisiatifnya dari remaja, remaja yang berusaha, berbicara dengan pihak RT, pihak RW, kemudian ke tingkat yang lebih atasnya lagi, dan didengar gitu ya? Iya. Heeh, gitu. Nah, kalau tantangannya sendiri Mbak Ika, gimana sih, maksudnya kan ini remaja yang berbicara, ada nggak sih tantangan-tantangan tertentu baik karena memang remaja yang berbicara maupun karena kontennya nih, ngomongin soal kekerasan seksual kan tidak selalu mudah ya, gitu. Ngomongin soal kesehatan reproduksi, kesehatan seksual itu juga kan bukan sesuatu yang mudah juga gitu. Silakan Mbak Ika. Iya, tantangannya banyak banget sebenarnya. Tapi secara general ya biasalah ya, kadang anak muda tuh dianggapnya, "Ah, tahu apa?" gitu kan, biasalah. Kadang-kadang yang senior tuh rasanya, "Ah, masih kecil, nggak tahu apa-apa ya." Kan kita belajar Bapak Ibu, kakak-kakak Masih kecil semua udah gitu kan. ngomongin beginian Iya, gitu ya. betul, heeh. Kadang-kadang stigma-stigma seperti itu gitu yang, sebenarnya asumsi-asumsi yang dimiliki baik dari teman-teman remaja atau teman-teman, yang lebih senior gitu, sebenarnya bisa dikomunikasikan kayak tadi di musyawarah, perencanaan pembangunan desa, kan akhirnya, ada forum dialog nih sebenarnya pengennya apa, kemudian dari pemerintah desa bisa mengakomodirnya apa. Hal-hal itu yang mungkin kadang teman-teman remaja perlu jeli juga untuk melihat di mana ya aku bisa, eee, didengar oleh, yang punya, kuasa lebih banyak gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ketika merintis sesuatu kan pasti tidak mudah gitu ya. Kadang permasalahannya pun ya ada di internal, kelompok remaja gitu. Kadang gimana sih teman-teman remaja kayak, ada friksi apa gitu, kayak temennya ngatain apa, baper dulu, terus habis itu jalan lagi, hal-hal gitu yang natural lah di teman-teman remaja yang memang, pengorganisasian remaja kan butuh yang mengikuti mood yang baik, terus tetap harus fun dan memang fokus kepada tujuan tapi dibalut dengan, cara-cara yang menarik gitu. Hal-hal itu juga sih yang menjadi tantangan dan isu kekerasan seksual ini pun juga menjadi tantangan gitu, gimana sih ngejelasin ke
teman-teman, gimana ngejelasin ke orang-orang dewasa yang lebih punya kuasa baik di lingkungan, rumah, sekolah gitu. Yang itu anak-anak remaja perlu kata-kata yang lebih halus dan lebih mudah dipahami gitu, nggak hanya kesannya anak muda tuh kayak marah-marah, punya ini itu, tapi nggak tahu solusinya apa, yang memang ya itu tadi butuh ruang ruang ngobrol, ruang dialog sesama teman-teman remaja, teman-teman sebaya, ataupun ke yang lebih dewasa gitu sih, Kak. I see. Jadi kalau yang tadi aku bisa tangkap nih, yang pertama dari ke eksternalnya sendiri, perlu banget nih berstrategi ya teman-teman remaja untuk bisa didengar, karena ya udah ada anggapan mungkin dari pihak lain yang, ya kamu masih kecil kok udah ngomongin kayak gini, kamu tahu apa dan lain sebagainya. Jadi strategi itu perlu dibangun. Dan secara internal banyak sekali kapasitas yang mesti diberikan ya, pemberdayaan yang diberikan, baik pemberdayaan terkait interpersonal relationship-nya, hubungan interpersonal sesama remaja, maupun misalnya bagaimana membahasakan apa yang diinginkan, gitu ya, Naika ya? Ya. Oke, Ya. nah balik lagi ke Ibu Heni nih. Nah, tadi Ibu Heni sempat menyebutkan beberapa hal terkait hambatannya, seperti ini masih belum masuk ke akreditasi atau indikator akreditasi. Kemudian juga kesadaran, masalah kesadaran dan masalah pengetahuan gitu-gitu. Ada lagi nggak sih hambatan lain, Bu, yang dihadapi sama teman-teman, mungkin guru, orang tua, dan murid yang ingin membicarakan atau ingin melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual? Silakan, Ibu. Saya kira dua hal itu basisnya, kesadaran dan pengetahuan. Tapi saya ingin share hal lain yang memperlihatkan justru praktik baik yang saya temukan. Jadi saya pernah pergi ke daerah Pacitan. Pada saat itu saya diingatkan, Ibu kalau ke sana oleh panitia, saya diminta untuk memakai baju yang pantas. Saya bingung, baju yang pantas gitu. Saya biasa memakai kebaya ya, pakai sarung saya biasanya. Jadi buat saya nggak ada masalah. Nah, lalu saya diberikan cerita bahwa kira-kira sebulan atau 2 minggu sebelum saya datang, itu seorang fasilitator ditolak karena sehari sebelumnya ketemu dengan masyarakat berada di pantai memakai celana pendek, perempuan ya. Jadi dianggap tidak memegang norma-norma sebagai guru gitu. Nah, pada saat itu saya membayangkan ini seperti apa sih daerah ini gitu. Tapi apa yang saya temukan? Di tempat di mana pelatihan itu dilakukan, saya punya waktu, jadi saya pergi ke kelas-kelas, itu dilakukan di sekolah. Saya lalu tertarik melihat ada di satu kelas poster mengenai bagaimana AIDS ditularkan. Lalu saya panggil siswa dan siswi yang ada di situ, dan mereka menjelaskan, ini SMP Negeri 4 di Pacitan. Menjelaskan dengan biasa, enggak hihihi, dengan sangat biasa. Bagaimana itu bisa tularkan melalui hubungan seksual. Semua itu menunjukkan bahwa anak-anak ini terbiasa dengan mendiskusikan kesehatan reproduksi dan memiliki guru yang hebat. Padahal pada saat yang sama saya dikasih peringatan itu kan. Artinya kan begini, kita semua perlu jeli bahwa di tempat di mana itu kita menganggap ada daerah-daerah yang masih gelap gitu, selalu ada cahaya-cahaya. Dan tantangan buat kita saya rasa adalah menemukan cahaya itu. Karena kalau cahaya itu tidak dikuatkan, dalam hal ini pemerintah tidak hadir juga untuk menguatkan bahwa mereka sudah melakukan tugas sebagai pendidik dengan baik, baik melalui evaluasi gurunya, UKG, maupun dari akreditasi sekolah, maka yang saya takutkan cahaya-cahaya ini akan meredup dan jangan sampai mati. Gitu. Jadi saya rasa ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi semua, dan apa yang bisa kita lakukan adalah menyuarakan hal-hal baik yang tidak tersuarakan saat ini. Di Tegalwaru, di perbatasan antara Bandung Barat
Cianjur, dan Purwakarta. Kami menemukan sebuah SD yang gurunya menggerakkan para orang tua mendatangi ayah-ayah dan kemudian menceritakan, berdiskusi dengan para ayah mengenai perkawinan anak. Karena SD di sana pada tahun 2007 itu lebih dari 50% perempuan tidak meneruskan ke SMP karena perkawinan anak. Dan kita bisa melihat bahwa perkawinan anak ini adalah kekerasan. Gitu. Nah, guru ini akhirnya bisa dengan logikanya minta orang tua untuk menghitung kerugian kalau anak ini dikawinkan cepat. Gitu. Dari hal yang sangat sederhana, kerugian dari rupiah aja. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini penting saya rasa. Karena sekolah itu akhirnya dalam waktu 4 tahun berhasil bukan saja meneruskan ke SMP, tapi juga SMA. Dan guru-guru bersepakat kalau siswa-siswanya menikah sebelum lulus SMA, tidak ada yang mau datang. Dan itu adalah sanksi sosial yang ditakuti oleh anak-anak. Tapi inilah contoh-contoh baik semacam ini ada. Dan contoh-contoh baik teruskan untuk kita angkat. Iya, setuju sekali Ibu. Kalau yang tadi aku tangkap jadinya tidak hanya sekedar evaluasi yang dibutuhkan ya Ibu untuk para guru, tapi juga penting untuk juga mau memberikan apresiasi ini kepada guru-guru yang memang perspektifnya udah baik, sudah bagus, dan supaya cahaya-cahaya, kalau meminjam kata-katanya Ibu Heni, supaya cahaya-cahaya yang ada itu tidak meredup. Kemudian tadi patut diapresiasi juga untuk guru-guru, ternyata segitu besarnya peran yang bisa dilakukan seperti yang dicontohkan, ada guru yang mendatangi ke orang tua langsung, melakukan dialog langsung ke orang tua untuk berbicara bahwa kekerasan seksual apapun bentuknya, kalau dalam contohnya Ibu mengenai perkawinan anak, itu tidak seharusnya terjadi karena itu merugikan, karena itu memberikan kerugian, salah satunya kerugian finansial. Tentunya itu juga berstrategi ya Ibu ya, karena harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh para orang tua juga gitu. Jadi mungkin kapasitasi bagi para guru juga penting untuk ditingkatkan ya Ibu ya. Dan satu hal yang perlu dicatat, guru ini mendatangi para ayah. Para ayah. Lihat bahwa yang memutuskan perkawinan biasanya adalah para ayah. Wah. Jadi ini strategi yang sebetulnya kita semua juga harus pikirkan. Setuju. Iya, jadi harus ngelihat juga konteksnya seperti apa nih keluarga di mana si anak ini ada gitu. Kalau misalnya ternyata pemegang keputusannya di ayah, mungkin memang harus didekatinya sang ayah, dan ya itu tadi bahasanya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi buat peserta di sini, guru-guru di sini mungkin ada perannya besar sekali untuk mengentaskan atau menangani kekerasan seksual. Nah, selain itu ada lagi nggak Ibu mungkin kebijakan lain atau pelatihan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh para guru untuk penanganan untuk pencegahan kekerasan seksual? Saya kira guru-guru perlu disadarkan apa-apa saja sih yang sebetulnya bisa masuk ke dalam kekerasan seksual itu. Kadang guru menambah, jadi pada saat ada anak perempuan yang dibully oleh temannya, semua ketawa, guru ikut ketawa. Tidak sadar bahwa itu tadi basisnya adalah pada saat lelucon itu menyakiti, ada yang tersakiti, maka itu sudah masuk ke dalam kekerasan. Jadi kesadaran ini perlu sekali dibangun dari sebetulnya apa yang pernah kami bicarakan dan kami latihkan di Bandung dengan para siswa SMA adalah itu tadi, siswa-siswa yang laki berperan sebagai perempuan dan sebaliknya. Ekspektasi mereka dalam sisi pandang yang berbeda. Pada saat itu kelihatan sekali bias-biasnya, dan mereka sendiri kaget pada pemikiran sendiri. Gitu. Nah, hal ini yang saya kira perlu dilatihkan, bahwa sisi pandang yang berbeda, dan bukan saja itu, apa saja yang ditakuti, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman di sekolah. Teman-teman, ada satu hal yang sering sekali menjadi bahan ejekan, yaitu fisik. Fisik sering sekali menjadi bahan ejekan. Dan gerakan perempuan yang maskulin dan sebaliknya laki-laki yang feminin sering sekali menjadi bahan ejekan.
Dan itu sebetulnya harus ditangani segera. Karena dalam setiap sekolah prinsipnya harusnya satu, tidak untuk kekerasan. Nggak ada permaafan dengan mengatakan ya habis saya nggak tahu. Boleh nggak tahu, tapi tidak untuk kekerasan. Gitu. Karena harusnya kamu tahu, begitu itu menyakiti, maka itu bukan satu hal yang sepele. Jadi basicnya itu. Saya kira untuk ini memang butuh sekali perjumpaan-perjumpaan. Nah, itu mungkin. Perjumpaan yang bisa membuka mata, bukan saja siswa, tapi juga guru. Bahwa kita semua ini manusia. Gitu. Bahwa kekerasan itu seringkali diderita oleh anak-anak kita bersama, oleh teman-teman kita yang kebetulan memang memiliki satu penampilan yang berbeda. Dan itu harus ada upaya untuk membuka perjumpaan ini sehingga masuk ke dalam bukan saja pengalaman, tapi juga kesadaran seseorang. Bukan hanya siswa, tapi juga guru-guru. Saya kira semua itu harus ada dalam satu titik. Kalau Ki Hajar Dewantara kan mengatakan 3 pusat pendidikan. Alam keluarga, bukan cuma orang tua, semua yang dianggap keluarga. Alam perguruan, bukan cuma guru, semua yang dianggap guru, dan alam pergerakan, tempat di mana 3 ini. Kalau ada yang bias, ada kekerasan di salah satu, yang 2 ini harus bunyi. Atau sebaliknya, yang cilaka kalau 3-3-nya nggak sadar, dan merasa bahwa it's okay. Nah, kalau itu terjadi memang secara keseluruhan harus ada suara-suara yang lebih keras, yang apa boleh buat. Kita harus lebih keras untuk menyuarakan itu. Itu kira-kira. Iya, setuju banget Ibu. Terima kasih banyak untuk pendapatnya, untuk sharingnya juga. Dan saya setuju banget fisik dan tingkah laku siswa kadang itu juga sering dijadikan justifikasi seseorang melakukan kekerasan terhadap mereka. Dan itu tidak benar dan itu tidak bisa dibenarkan. Gitu ya Ibu ya. Kemudian sebelum ke pertanyaan, ini pertanyaan sudah bertambah-tambah terus, tapi aku mau tanya dulu sama Mbak Ika. Kalau menurut Mbak Ika sendiri, apa sih yang dibutuhkan oleh remaja untuk penanganan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual? Silakan Mbak Ika. Iya, yang dibutuhkan remaja itu sebenarnya apa sih? Yang pertama adalah pemahaman tentang kekerasan seksual itu apa, bagaimana cara pencegahannya, dan jika dia mendapatkan kekerasan seksual, dia harus melakukan apa, dan juga harus ada layanannya. Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau misalnya tahu aja enggak. Jadi berdasarkan ngobrol sama teman-teman di SMP, SMA, teman-teman Karang Taruna, biasanya sih ketika kita membahas tentang isu itu, terus taunya dari mana? Oh ya, dari diskusi-diskusi itu mungkin bisa banget. Cuma kan itu nggak masuk, nggak continue gitu. Kalau yang aktif dia akan tahu, tapi kalau yang nggak tahu dari mana. Makanya menurut aku pribadi dan juga setelah ngobrol sama teman-teman remaja, dengan adanya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif, misalnya di sekolah, itu akan membantu banget teman-teman untuk memahami nggak hanya isu kekerasan seksual saja, tapi isu yang lebih luas, misalnya isu gender, bagaimana sesimpel bagian tubuh mana yang bisa disentuh dan tidak disentuh, bagaimana kita harus memandang orang lain, kayak misalnya tadi aku lihat di kolom pertanyaan gimana kita boleh atau enggak kita catcall kepada orang, hal-hal simpel-simpel itu sebenarnya masuk dalam pendidikan itu. Jadi kalau misalnya ada inisiatif-inisiatif atau mungkin sudah ada yang melakukan pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif di sekolah, itu adalah satu langkah yang bagus banget, karena berarti gurunya sudah aware, sekolahnya sudah aware, dan siswanya jadi lebih tahu dan lebih paham gitu. Isi pengetahuan, dan itu penting banget pengetahuannya di-share di lingkup sekolah ya. Jadi remaja tidak lagi, atau anak-anak dan remaja tidak lagi clueless nih, harus nyari kemana informasi kayak gitu. Jadi memang itu kewajiban negara juga ya untuk menyediakan informasi itu dan pendidikan itu gitu. Dan tadi juga Ibu Heni juga sudah menyebutkan bahwa yang namanya pendidikan tidak hanya untuk anak muridnya, tapi juga untuk para gurunya supaya kemudian bisa lanjutkan ke teman-teman murid, kayak gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja nih. Pertanyaan pertama sepertinya buat Ibu Heni kali ya. Jadi Jubaidah mau tanya dong, ini dari Pradana Adimukti.
Beberapa minggu lalu saya iseng lihat seks rasio per negara. Secara random saya menemukan negara yang jumlah penduduk pria lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, ternyata memang bermasalah dengan isu gender. Contohnya Pakistan dan Afghanistan. Sebaliknya negara yang ramah perempuan, justru jumlah penduduk prianya lebih sedikit daripada perempuannya. Perlu riset lebih lanjut memang, tapi jangan-jangan solusi isu gender itu adalah menambah penduduk perempuan. Gimana tuh Ibu Heni? Saya nggak tahu itu karena saya tidak pernah membaca riset mengenai itu. Tapi begini, saya kira sebelum solusinya adalah menambah, apa yang kita lakukan dengan yang ada itu dulu kan. Jadi saya rasa mungkin yang bisa kita lakukan selalu adalah apa yang bisa kita lakukan. Itu yang harus kita temukan. Apa saja sih, bagaimana peran kita, karena semua dari kita tuh bisa berperan. Dan ini berperan itu tidak terbatas pada apapun, termasuk usia. Dari dini pun anak sudah bisa untuk lebih dididik, untuk menghargai teman-temannya. Karena basis dari kemanusiaan itu kan penghargaan. Dan penghargaan itu sudah bisa sejak dini kita lakukan. Jadi saya rasa ada jawaban pada rekan Pradana tadi, saya tidak bisa menjawabnya, tapi saya pikir lebih baik kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin pengamatan itu benar, tapi lalu apa yang bisa kita lakukan gitu. Iya, saya setuju banget sama Ibu, kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan sekarang dengan penduduk yang sudah ada, yang sudah tersedia gitu. Karena mau bagaimanapun jumlah penduduknya, kalau penghargaan terhadap kemanusiaan itu tidak terjalin, tidak terbangun dengan baik, sepertinya tidak akan membaik juga kondisinya ya Ibu ya. Saya merasa. Iya, selanjutnya untuk Mbak Ika deh. Dari Arif Setiawan, Jubaidah mau tanya dong, kenapa sih dukungan terhadap RUU PKS atau rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sering dianggap sebagai bentuk politisasi korban? Mungkin bisa dijawab sama Mbak. Iya, sebagai bentuk politisasi korban sebenarnya itu kan sudut pandang yang berbeda juga ya dari yang ada. Cuma pernah nggak sih di budaya kita atau di lingkungan kita ketika ada kasus kekerasan seksual, kadang kita malah fokusnya ke bukan budaya ya, value atau persepsi asumsi diri yang memang sudah ada diturunkan dari budaya, kayak oh mungkin korbannya yang salah dan lain-lain, yang asumsi-asumsi yang sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Tapi kita tidak melihat sebenarnya apa yang terjadi pada korban gitu. Dan sebenarnya bukan bentuk politisasi, kita kan mendorong ini supaya tidak terjadi lebih banyak kasus gitu ya. Apa ya nggak pengen sih di Indonesia kita aman, kayak misalnya buat cewek-cewek aman pulang jalan malam jalan kaki santai, adik-adik nggak harus takut disuit-suitin sama bapak-bapak yang lagi bangun bangunan di pinggir jalan, kan nggak mau juga kan kayak gitu. Sebenarnya kita membuat lingkungan ini lebih nyaman dan aman buat semua orang gitu, nggak hanya buat korban terus korban jadi dipolitisasi, tapi kita melihat lebih luas lagi bahwa apa sih tujuan mulia kita sebenarnya dengan mendorong itu gitu sih Mbak. Iya, setuju banget sama Mbak Ika. Sebenarnya yang kita berusaha wujudkan adalah keamanan dan kenyamanan untuk semua gitu. Nggak cuma untuk perempuan, tapi untuk semuanya gitu. Termasuk yang sempat Ibu Heni juga sempat sebutkan bahwa teman-teman misalnya laki-laki yang berpenampilan feminin atau bertingkah laku feminin, sering sekali mereka dapat kekerasan seksual berupa mungkin dilecehkan secara verbal dan lain sebagainya. Dan itu juga terakomodasi sebenarnya di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Gitu. Mbak Ayu, saya boleh menambah? Boleh banget Ibu, silahkan. Begini, saya merasa justru politisasi itu terminologi yang dilekatkan secara bias. Kalau kita mencoba untuk memahami kata itu sendiri, ini kan mengorbankan korban kan? Bayangkan korban yang melaporkan itu dianggap politisasi. Karena jelas RUU PKS itu jelas keberpihakannya jelas. Bahwa tidak lagi korban perlu merasa takut, tidak lagi
korban perlu harus mengumpulkan bukti-bukti yang begitu banyak, tidak lagi korban gitu. Sehingga penghargaan terhadap manusia semua dihargai dan korban berada dalam posisi korban, tidak dikorbankan lagi. Itu jelas. Jadi saya pikir memang terminologi itu ditemukan karena belum ada pemahaman atau belum ingin melihat bahwa korban itu berharga. Setuju Ibu. Iya, dan sebenarnya kalau misalnya bicara tentang reviktimisasi atau mengorbankan korban, itu sudah terjadi bahkan sebelum ada rancangan undang-undang ini. Banyak sekali korban-korban yang disalahkan kembali, mungkin karena pakaiannya, karena perilakunya, dan lain sebagainya. Gitu ya Ibu ya. Nah, masih ke Ibu Heni lagi nih, aku mau menunjukkan pertanyaan ini dari Komar. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana menyikapi lelucon perilaku atau ucapan kekerasan seksual dalam arti luas berbasis doktrin keagamaan atau adat dan membekali anak sejak dini agar mereka bisa secara tepat bisa ketika mengalami hal tersebut, mungkin bisa menanganinya kayak gitu. Saya kurang menangkap pertanyaan ini. Apakah leluconnya berbasis agama atau leluconnya mengenai agama atau berbasis adat? Saya tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang dimaksud ini. Tapi begini, basisnya selalu kalau ini sudah menyakitkan, kalau ada yang dikorbankan, ini bukan lagi lelucon. Itu satu. Kalau kita bicara mengenai agama, maka kita mengenal apa yang disebut sebagai kaidah emas atau golden rules. Kaidah emas ini selalu ada di semua agama dan kepercayaan yang bunyinya sederhana. Lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan padamu. Dengan ini, maka pertanyaannya adalah, kamu ingin nggak dipakai sebagai bahan olok-olok? Atau kamu ingin nggak agamamu dipakai sebagai olok-olok? Kamu merasa lucu nggak pada sana? Karena pada saat itu kita pegang, lakukan apa yang kita ingin orang lakukan pada kita, maka sebetulnya dalam soal agama itu sudah menjamin bahwa kita semua mengangkat kemanusiaan. Kita memanusiakan manusia. Itu yang pertama. Dalam soal adat, saya tidak tahu karena saya tidak pernah membaca apapun, jadi saya tidak bisa menjawab gitu dalam soal ini. Tapi saya selalu berpikir begini, kearifan lokal itu mestinya arif, namanya aja kearifan lokal ya. Dan mestinya dalam kearifan lokal kita selalu bisa menemukan hal-hal yang mengangkat kemanusiaan. Jadi dimanapun mungkin itu saja yang kita cari. Karena selalu kan ada bidang hitam, ada bidang putih nih. Tapi kita cari bidang abu-abu dan keputihnya yang akan mengimbangi hitam yang ada apapun itu. Gitu. Saya pikir begitu. Mudah-mudahan nggak buta jawabannya. Enggak kok Bu, saya paham sekali dan terima kasih jawabannya. Dan saya juga sepakat dengan Ibu yang namanya agama, yang namanya adat, saat itu dibentuk untuk manusia dan kemanusiaan, seharusnya tidak setuju dengan segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Gitu ya Ibu ya. Mungkin pertanyaan keduanya dari Komar ini bisa dijawab sama Mbak Ika kali ya. Kalau misalnya membekali anak sejak dini supaya mereka tahu cara yang tepat menghadapi kekerasan seksual itu gimana sih Mbak Ika? Yang pertama, gimana biar anak tahu dan bekalnya tuh banyak. Yang pertama, orang tuanya harus nyaman juga untuk membahas itu dengan anak-anaknya gitu. Kayak misalnya gimana maksa anaknya mau tahu kalau orang tuanya juga nggak tahu banyak, orang tuanya juga nggak belajar, masih nggak nyaman membahas tentang kekerasan seksual kepada anak. Itu dulu yang pertama, jangan dibikin tabu dan dibuat ruang yang nyaman lah, yang santai ngobrol sama anak, karena kadang persepsi orang tua maunya yang menurut orang tua betul, tapi sebenarnya anak-anak punya persepsi lain yang kadang itu nggak didengar atau nggak diperhatikan gitu oleh orang tua. Jadi sesi ngobrol, sesi diskusi sama anak itu menjadi penting gitu, bukan hanya yang kayak nemenin sekolah doang gimana, atau kayak udah ngerjain PR atau belum dan lain-lain, tapi memang perlu ada waktu
buat ngobrol tentang itu gitu, nggak hanya cuma nanya, "Udah punya pacar belum, Dek?" Bukan yang kayak gitu-gitu doang, tapi memang ngobrol yang, gimana di sekolah sama temen kamu? Kamu mungkin bisa mulai dari bahasan, berita-berita yang sudah ada sekarang, kalau misalnya anaknya usia SMP, SD gitu kan sudah mulai bisa diajak, paling kan kayak ditanya pendapatnya dulu gimana, terus habis itu karena tadi orang tuanya sudah paham, habis itu orang tuanya bisa menjelaskan bahwa sebaiknya seperti apa, kalau enggak, orang tua misalnya belum bisa menjelaskan itu, ya cari sumber yang tepat untuk itu bisa dijadikan bahan diskusi sama anak. Mungkin itu yang bisa, aku sarankan sih, biar anak-anak juga lebih aware tentang kekerasan seksual dan orang tua jadi nggak takut buat ngobrol itu sama anaknya. Iya, jadi dialog dua arah itu penting banget ya Mbak Ika ya. Dialog dua arah dengan anak itu penting dan tentunya berbicara mengenai seksualitas, mengenai reproduksi itu tidak seharusnya menjadi sesuatu yang tabu. Nah, lanjut nih Mbak Ika dan setelahnya saya kembali ke Mbak Heni, ke Ibu Heni. Jadi di sini ada pertanyaan dari Yulia Salsabila. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana bila guru sendiri masih memandang pelecehan seksual sebagai hal yang sepele? Contohnya catcall dan menjadikan candaan kepada murid-muridnya. Apa yang bisa dilakukan oleh murid jika mengetahui ada hal tersebut terjadi? Silakan Mbak Ika. Iya, yang pertama yang harus dilakukan sama muridnya adalah dia ngomong dulu ke gurunya, jangan nerima-nerima aja kayak, "Oh mungkin ini udah biasa ya, ya nggak apa-apa deh aku terima." Kan sebenarnya kalau dalam ruang-ruang diskusi yang di kelas pun kan anak-anak sekarang punya punya kesempatan untuk menyampaikan aspirasi gitu kan. Ya itu dibilangin dulu bahwa, "Pak saya nggak nyaman Bapak, bercandaan kayak gini." Kalau misalnya sama gurunya itu dia, nggak memperhatikan atau kayak nggak ngebeli kata-kata itu, kita cari pertolongan ke, orang dewasa lain yang kita percaya, yang bisa membantu juga untuk, menjelaskan dan, membahas isu ini di misalnya kelompok guru gitu. Karena memang penting banget kalau misalnya, anak itu sendiri bingung bisa cari support system dari mana, itu ya akan langgeng terus itu terjadi. Tapi ketika dia bisa mengkomunikasikan, "Oh dia nggak nyaman karena seperti ini, aku pernah baca, dari sini bahwa ini masuk di dalam kekerasan seksual," atau, "Saya nggak nyaman seperti ini," as simple as that, bisa dikomunikasikan dulu lah ke mungkin teman sebayanya dulu, ketika udah ada support system dari teman sebaya, terus ke guru yang lain, itu juga bisa banget. Karena, aku yakin sih itu bisa apa ya, ketika kita berjalan sendirian mungkin rasanya jadi berat dan takut, ketika kita punya, eee, lingkungan yang mendukung itu akan jadi lebih mudah gitu untuk kita melakukannya. Namun, bisa juga nih kita, biasanya kan di masing-masing daerah ada, layanan untuk, layanan pengaduan kekerasan seksual itu juga bisa diakses gitu untuk, siswa ini. Dan itu pentingnya juga siswa paham kan kekerasan seksual itu apa dan lain-lain, gimana cara kalau misalnya dia mendapat kekerasan seksual, dia harus minta tolong kemana dan ya balik lagi ke situ, kalau misalnya anaknya paham kan dia jadi tahu dia harus ngapain. Itu sih yang bisa aku, kasih saran, Kak. Terima kasih Mbak Ika. Ibu Heni mungkin ada tambahan Bu Heni. Kalau anak muridnya atau mungkin sekalian nih sama gurunya sendiri harus gimana kalau misalnya ngelihat rekan gurunya melakukan pelecehan terhadap anak muridnya atau sesama. Karena di sini ada pertanyaan juga Ibu Heni. Jubaidah mau tanya dong, terkadang di lingkungan kerja juga sering nih pernyataan-pernyataan seksual itu dianggap sebagai bercandaan atau lelucon. Namun kita kalau kita nganggapnya itu sebagai sesuatu yang serius, kadang malah kita dibully, dikucilkan di lingkungan kerjaan. Lalu solusinya gimana tuh Ibu? Kalau misalnya guru mungkin ngeliat rekannya ngelakuin pelecehan. Silakan Bu. Saya merasa ini bagian, disinilah pendidikan itu penting. Pendidikan ini, nurani pendidikan, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan dengan sangat baik. Nurani para pendidik itu adalah sebetulnya melakukan segala hal agar anak bahagia dan selamat. Dua kata kunci itu, bahagia dan selamat. Sehingga
Kalau guru melakukan sesuatu yang membuat anak tidak bahagia atau tidak selamat, maka dia sudah mengingkari apa yang disebut sebagai naluri pendidik. Itu yang pertama. Jadi lepas dari itu semua, kalau guru adalah seorang pendidik, dia tidak ikut dalam lelucon itu. Apalagi dia yang melakukannya. Nah, saya merasa bahwa kalau itu dilakukan oleh seorang guru dan siswa tidak berani untuk mengatakannya, maka apa boleh buat orang tua perlu untuk maju. Tapi kadang-kadang anak kita memang tidak ingin, apalagi anak-anak SMA ya, tidak ingin terbuka pada orang tua. Sehingga memang perlu sekali hubungan-hubungan khusus yang membuat anak nyaman bicara. Bukan saja dengan orang tua, tapi juga dengan guru-guru lain. Sehingga guru-guru lain itu bisa melihat dengan jelas perubahan sikap pada anak yang menjadi lebih murung, yang menjadi lebih yang sama sekali berbeda dari biasanya. Ini saya kira sangat penting untuk dilatihkan. Iya. Pertanyaannya adalah guru sendiri tidak peka dan ikut dalam lelucon itu, maka saya menganjurkan bahwa ada pihak lain yang menegur. Guru lain, pimpinan sekolah, siapapun, termasuk siswa. Sehingga saya lebih suka kalau para wali kelas itu dibekali juga satu pemahaman bagaimana cara mendorong siswa untuk lebih berani menyatakan pikiran dan perasaannya. Ini saya kira sangat penting, mendorong siswa, mendorong anak kita untuk lebih berani menyatakan pikiran dan perasaan pada apa yang dialaminya. Ini sebetulnya satu langkah yang sangat basis dari bagaimana menghadapi itu. Dan ini yang dibawa terus ke masa kerja, bukan? Pada saat kerja dan itu dilakukan, kalau oleh teman sekerja kita, kalau kita sudah cukup paham dan tahu bahwa kita itu sangat berharga, maka setidaknya teman sekerja itu bisa kita bawa ke pojok dan kita katakan, kamu membuat saya nggak nyaman, kamu menyepelekan saya, apakah itu yang kamu mau? Gitu. Jadi mungkin itu keberanian itu yang sangat penting. Karena jangan sampai kita membuat diri kita, dan ini penting, membuat diri kita menjadi tidak berharga, kita merasa kita jauh di bawah orang-orang yang sebetulnya melakukan perbuatan yang harusnya ada hukumnya. Jadi jangan terbalik, jangan kita merasa tadi dikucilkan, terkucil untuk itu enggak. Kadang-kadang memang tidak ada pihak lain yang bisa membantu selain diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang reaksi beramai-ramai itu bisa lebih diredam kalau hubungan kita satu persatu. Kita hadapi satu persatu. Kamu ikut ketawa, saya sakit hati. Saya merasa dilecehkan. Kamu ikut ketawa, saya merasa dilecehkan. Saya merasa tidak ada teman. Jadi satu-satu perlu didatangkan. Tapi kan kembali lagi bahwa ini mungkin yang perlu ditumbuh kembangkan pada siswa kita, dan mereka sangat perlu ditemani untuk paham bahwa it's a big no. Jangan biarkan orang melecehkanmu dengan cara apapun. Mungkin itu. Setuju sekali Ibu. Saat ini sudah menyangkut mengenai kekerasan, please jangan ragu untuk step in. Cari support system tentu penting supaya lebih aman dan nyaman juga. Kemudian Ibu ini dan Mbak Ika, ini ada pertanyaan sebelum aku lanjut yang di Zoom, ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube nih. Katanya gini, Jubaidah mau tanya dong, kalau orang tua merasa belum punya cukup informasi untuk berbicara mengenai kesehatan reproduksi dan seksual, jadinya bisa mencari informasi di mana, sumbernya di mana yang tepat. Gitu. Silahkan, mungkin Mbak Ika dulu. Ya, orang tua nyari di mana ya untuk informasi yang nggak hoax gitu ya, nggak yang dari grup sebelah gitu ya. Sekarang banyak banget dari web-web yang
sudah menyediakan informasi tentang kekerasan seksual. Mungkin di jaringan koalisi anti kekerasan seksual ini juga ada lembaga-lembaga yang tergabung di sini yang bisa diakses, baik itu di web atau misalnya sekarang Instagram, atau banyak juga kan kelas-kelas WhatsApp, apa sih namanya, kelas WhatsApp gitu yang bisa diikuti oleh orang tua, kelas diskusi via WhatsApp yang itu juga bisa bisa jadi satu wadah untuk para orang tua cari informasi. Kalau misalnya aku sendiri kan di PKBI Jateng kita bisa ada banyak informasi tentang parenting juga di situ. Kemudian di Aliansi Satu Visi juga di Instagram kadang kita membuat diskusi-diskusi tentang bagaimana mencegah kekerasan seksual, dan di isu-isu remaja juga ada. Jadi kalau misalnya dari aku sih bisa dicek di situ, dan web-web lain yang termasuk di jaringan koalisi anti kekerasan seksual ini, gitu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ika. Kalau Ibu Heni sendiri mungkin ada tambahannya? Kalau ditanya sumber informasi, tentu kita harus mencari apa-apa saja lembaga-lembaga yang sudah kita kenal. Saya berharap nanti sebelum selesai, teman-teman dari Jubaidah ini bisa memperlihatkan alamat-alamat mana saja, termasuk di dalamnya jaringan dari teman-teman yang saya kira sangat dibutuhkan. Tapi ini butuh tulisan-tulisan untuk alamat dan nomor teleponnya. Kalau soal sumber informasi, saya kira mungkin itu saja. Karena saya lihat ada pertanyaan yang menarik sekali ini Iya, Ibu, memang ini ada beberapa pertanyaan yang memang menarik sekali. Dan mungkin kita akan berusaha menghabiskan pertanyaan-pertanyaan ini ya, Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang dari Mbak Angela Ranita Kusuma. Nah, Jubaidah mau tanya dong, apabila terjadi kekerasan seksual dalam hubungan pacaran antar murid, apakah pihak sekolah memiliki hak untuk mengintervensi? Silahkan Ibu Heni mungkin. sekolah bukan cuma punya hak, sekolah harus intervensi bila mana itu kita mendengar ada kekerasan. Bagian dari tanggung jawab sekolah adalah untuk membuat setiap siswa atau setiap sivitas akademika yang berada di lingkungan sekolah merasa aman dan nyaman, siapapun itu. Sehingga kalau didengar ada kekerasan, maka tentu harus ada intervensi. Informasi harus dicari, dan kemudian ada langkah-langkah yang harus dilakukan tergantung apa yang terjadi. Tapi kembali lagi, kekerasan adalah tidak. Jadi tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Jadi memang bisa pihak sekolah mengintervensi ya selama itu memang ada kekerasan. Sorry, Ibu Heni, ada satu lagi pertanyaan yang aku kelewat, sepertinya ini cocok buat Ibu Heni juga nih. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana seharusnya sikap guru menghadapi murid perempuan yang maskulin atau sebaliknya laki-laki yang feminin? Bagaimana cara mengembalikan karakter sesuai dengan gendernya? Silakan Ibu Heni. Apakah dan sebenarnya apakah perlu dikembalikan? Ini pertanyaan yang sangat bagus karena secara realistis sering sekali ada kekhawatiran ini. Tapi sebetulnya begini, saya ingin menanyakan dengan lebih jelas. Apa sih bagian yang paling penting dari sisi kemanusiaan kita? Apakah tingkah laku kita? Apakah seksualitas kita? Apa? Gitu. Karena sebetulnya setiap manusia memiliki potensi yang bisa digunakannya untuk berperan dalam memperbaiki lingkungannya. Kami selalu mengatakannya begini di Yayasan Cahaya Guru, kenali potensi diri, kenali potensi lingkungan, dan gunakan keduanya untuk perbaikan dan kebaikan bersama. Saya lebih suka siswa kita dilihat dari potensi yang mereka miliki. Apapun penampilannya, karena justru itulah kodrat alamnya, apa yang dimilikinya, yang harusnya digali dan ditumbuh kembangkan. Gitu. Saya lebih suka bahwa kita semua mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan-kelebihan,
dan fokus pada kelebihannya itu untuk kita bergandengan tangan dan memajukan kemanusiaan kita daripada sibuk membenahi sesuatu yang di luar diri kita. Gitu. Jadi saya pikir tidak ada yang salah dengan anak-anak perempuan kita yang bersikap seperti laki-laki dan sebaliknya anak-anak kita laki-laki yang bersikap seperti perempuan, karena bagaimanapun yang basis adalah mereka anak-anak kita, satu. Yang kedua, mereka punya potensi, dua. Yang ketiga, mereka seperti juga kita sangat butuh untuk dicintai dan diterima sebagaimana mereka adanya. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari Mbak Ika ada tambahannya nggak Mbak Ika? Gimana nih kalau ngelihat pertanyaan ini? Ya, sebenarnya kurang lebih sama sih kayak Bu Heni. Kayak tadi kata-kata terakhirnya Bu Heni yang melihat bagaimana anak itu sebagai ya emosinya seperti apa gitu dan itu benar banget. Kadang ya tadi orang tua punya asumsi apa, orang-orang sekitar punya asumsi apa, anak-anak atau teman-teman remaja yang dianggap belum punya hak untuk itu tapi ngotot mau itu gitu. Kadang mispersepsi yang sebenarnya kalau diobrolin dan dibahas atau diskusin di ruang yang santai, yang jangan menghakimi, ya ada kok titik tengahnya, nggak saling ngotot-ngototan satu sama lain gitu sih, Mbak Ayu. Dan aku setuju banget tadi pernyataan kedua-duanya karena sebenarnya karena saya juga sering berbicara mengenai seksualitas, kebetulan secara edukasi juga saya belajar tentang itu. Sebenarnya baik laki-laki perempuan punya kedua sisi itu, punya maskulinitas tersendiri dan punya femininitasnya tersendiri, dan tidak apa-apa itu tidak mengurangi potensi dia sebagai manusia, gitu ya. Nah, ini nih ada pertanyaan yang mohon maaf saya sempat kelewat juga dari Pak Wawan. Pak Wawan itu bertanya mengenai penggunaan gawai kalau nggak salah. Iya ini. Jubaidah mau tanya dong, bagaimana cara membendung arus penggunaan gawai yang semakin bebas pada anak-anak? Kekhawatiran muncul manakala unsur pornografi atau konten-konten yang berbau porno yang justru itu membuka celah terjadinya kekerasan seksual. Mungkin dari Mbak Ika dulu, selanjutnya ditambahkan oleh Ibu Heni. Silakan. Ya, ketakutan anak buka gadget gitu ya, itu apalagi di masa pandemi kayak gini, sekolah aja dari gadget, gimana orang tua bisa memantau. Yang pertama sih yaitu tadi, balik ke kata-kata yang tadi udah aku sebutin kalimatnya bahwa kalau misalnya orang tua bisa ngobrol sama anak, jangan berasa jadi kayak polisi ke anak gitu. Ngobrolnya santai aja kayak gimana, habis sekolah, kamu lagi ngapain, buka handphone tuh apa sih, main Mobile Legends kah, PUBG kah, atau apa. Mencoba memahami anaknya tuh lagi ngapain dan membuat ruang yang nyaman untuk ngobrol sama anak. Kalau misalnya tanyanya aja udah diteror kayak, "Ih kamu jangan buka nanti gini gini gini." Ya semakin jangan semakin ayo mah kalau anak muda mah kayak, "Jangan, oh berangkat." Kan nggak boleh kayak gitu. Jadi emang ngobrolnya yang dibikin santai aja, jangan menghakimi, ngobrol santai sama anaknya, dan jadinya anaknya terbuka nih sama orang tuanya kayak, "Oh iya aku kuotanya habis karena kemarin habis main ini berjam-jam sama temen-temen." Ya akhirnya hal-hal kayak gitu yang nyaman diceritakan oleh anaknya. Atau juga nanti kalau misalnya anaknya melihat konten pornografi, kalau misalnya dia tahu bahwa oh ini nggak pantas untuk dia, pasti dia akan cerita misal ke temennya atau misalnya ke orang tuanya kalau hubungan dengan orang tuanya sudah cukup terbuka gitu. Yang itu mungkin banget terjadi kok, karena kadang kalau misalnya nggak tahu anak, ya satu tanya ke temen nggak menjawab tanya ke siapa, orang tua. Kadang nanya ke guru kan agak jauh gitu ya, perlu ngobrol dulu dan lain-lain. Kalau ke orang tua kan kayak, ini apa sih maksudnya dan lain-lain. Jadi ketika kenyamanan diskusi antar anak dan orang tua itu udah ada, aku rasa sih anak-anak akan lebih terbuka dan ketika misalnya menemukan konten pun akan bertanya dan bisa menyikapi dengan bijak gitu sih, Kak. Ya, terima kasih Mbak Ika. Ini sepertinya sebenarnya ini juga aspirasi dari teman-teman remaja juga ya Mbak Ika ya. Gimana sih perasaan mereka dicurigai terus-menerus gitu. Tapi
gimana juga kalau misalnya keterbukaan itu tidak diwujudkan oleh para orang tua ya Mbak Ika ya. Nah sekarang ke Ibu Heni, gimana Bu Heni untuk pertanyaan ini? Sebetulnya begini, kecemasan orang tua atau kecemasan guru itu seberapa jauh sih pernah dibicarakan pada anak? Apa yang dicemaskan? Ini kan harus jelas. Apa sih yang kita cemaskan? Apakah kita cemas mereka lalu melakukan hubungan seks yang tidak aman atau melakukan hubungan seks yang di luar kendali atau apapun itu gitu. Itu harus jelas dulu. Ketakutannya apa gitu. Nah, setelah jelas ketakutannya, tentu kita perlu juga untuk membicarakan bagaimana mengatasinya. Tapi yang harus terbuka nomor satu kan orang tua dulu kan. Seringkali orang tua bahkan guru gagap ketika membicarakan mengenai seksualita, ketika membicarakan bahkan kesehatan reproduksi sekalipun. Saya ingat sekali ketika pertama kali memiliki gagasan untuk tahun 85-an ya, untuk membicarakan dengan anak-anak TK bagaimana mereka menyebut mame, menyebut payudara, menyebut vagina, menyebut penis, menyebut anus. Itu kelihatan bahwa macam-macam yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang kita biasa untuk bicara. Jadi kegagapan orang tua, kegagapan guru ini tercermin dan anak lalu lebih gagap lagi karena mereka lalu sendiri mereka mencari dari teman-teman yang sebetulnya tingkat pengetahuannya sama gitu. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk menyatakan kecemasan, itu satu. Kedua, sangat penting bagi kita untuk membicarakan pilihan-pilihan, pilihannya apa, dan konsekuensi dari pilihan itu. Saya rasa anak-anak kita perlu tahu, setiap pilihan yang mereka ambil ada konsekuensinya. Dan makin kita bisa mendapatkan pengetahuan mengenai itu, sama-sama mencari, maka kita sungguh-sungguh mendampingi mereka. Jadi bukan kita lalu cemas sendiri tanpa semuanya tak berujung gitu, tapi ada ujungnya. Ujungnya adalah nyatakan, lalu pilihan-pilihan yang ada, cari pilihan-pilihan yang ada, cari konsekuensi dari setiap pilihan yang ada, dan semua itu dibicarakan secara terbuka. Karena satu hal yang sangat penting, setiap orang bisa berbuat salah. Anak kita pun bisa terperosok. Tapi sangat penting bagi kita untuk menyatakan pada anak kita bahwa kita selalu ada. Bahwa kalau kamu terperosok sekali, bukan berarti kami udah nggak ada loh, kamu tetap anak kami. Gitu. Kami selalu ada. Karena yang paling menyakitkan adalah kalau kita tahu anak kita butuh bantuan, tapi tidak berani datang pada kita, dan kemudian terperosok lebih dalam lagi. Itu barangkali. Aduh, Ibu saya merinding sekali mendengarnya. Rasanya adem-adem gimana gitu saat ada orang tua yang berbicara seperti itu ke anaknya, menerima anaknya apa adanya, dan termasuk kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Karena seperti yang Ibu bilang, tidak ada manusia yang sempurna, anak mungkin melakukan kesalahan, guru dan orang tua pun mungkin melakukan kesalahan. Itulah mengapa penting untuk terus mengedukasi diri, terlepas usia berapa, terlepas profesinya apa ya Ibu ya. Dan tadi penting juga untuk membuka komunikasi dengan anak, dengan remaja, termasuk saat berbicara mengenai reproduksi, termasuk berbicara mengenai seksualitas, karena jangan sampai nih kenapa anak-anak itu mencari ke pornografi, karena mereka butuh informasinya tapi nggak tahu kemana. Jadi jangan biarkan informasi itu mereka dapat dari pornografi, bukan dari para orang tua yang memang tahu ini loh ilmunya yang sebenarnya. Gitu ya. Mudah-mudahan peserta di sini juga terbakar nih semangatnya untuk membuat anak-anaknya itu lebih nyaman berbicara mengenai seksualitas dan segala sesuatu terkait hal itu. Nah, ini sebenarnya dibuka lagi kesempatan bertanya, tapi sampai saat ini belum ada
Jadi mungkin langsung saja ke pertanyaan penutup nih. Dari aku pertanyaan penutupnya adalah ke Mbak Ika dulu mungkin. Menurut Mbak Ika atau apa sih yang mau Mbak Ika sampaikan ke masyarakat secara umum untuk pencegahan kekerasan seksual, apa yang mungkin perlu dilakukan dan lain sebagainya. Silakan Mbak Ika. Ya, kalau dari aku yang pertama kekerasan seksual itu nyata. Mungkin kalau sekarang kita lihat dari berita, tapi bukan tidak mungkin itu bisa terjadi pada orang dekat kita atau bahkan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, baik siapapun yang hadir di sini, baik itu anak muda, baik itu guru, baik itu orang tua, perlu sama-sama memahami apa sih itu kekerasan seksual, bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain, bagaimana jika kita mendapatkan kekerasan seksual dan kita bisa mendapatkan layanan bantuan dari mana ketika kita melakukan itu. Dan itu tadi pentingnya pendidikan, bukan pendidikan ya, pentingnya memahami tentang kekerasan seksual itu dari sumber yang terpercaya itu menjadi penting gitu, baik untuk teman-teman remaja, orang tua, guru, dan semuanya gitu. Iya, terima kasih Mbak Ika. Dan salah satu sumber yang terpercaya adalah Jubaidah. Jadi saksikan Jubaidah dan edisi-edisi sebelumnya ada di YouTube-nya Jubaidah. Oke, selanjutnya silakan Ibu Heni. Apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum untuk bekerja sama mencegah kekerasan seksual? Saya kira pertama-tama kita semua harus menyuarakan. Karena seringkali korban itu tidak terdengar suaranya. Jadi bantu korban untuk menyuarakan itu melalui kita. Berhenti untuk mengingkari, karena seringkali mengingkari itu lebih mudah ketimbang menghadapinya dengan baik, apalagi mendampingi. Karena hanya dengan cara itu, maka kita bisa sungguh-sungguh memanusiakan semua manusia yang berada di sekitar kita. Dan hanya dengan cara itu juga, maka kita bisa bahagia bersama-sama. Mungkin itu. Gitu ya Ibu ya. Jadi seperti hal-hal lainnya tidak akan bisa dimulai langkah penyelesaiannya, tidak bisa dimulai langkah intervensinya kalau tidak diakui bahwa ini masalah ada. Gitu ya Ibu ya. Jadi kawan-kawan mudah-mudahan kita semua mendapat insight-insight yang saya percaya banyak sekali, saya pribadi mendapatkan banyak sekali bahwa kekerasan seksual ada di sekitar kita, terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekolah. Jadi please edukasi diri, edukasi sesama, jangan ragu untuk berbicara, jangan ragu untuk menyuarakan korban, jangan ragu untuk membela korban, jangan ragu untuk menegur kawannya, menegur anak muridnya dan lain sebagainya, dan jangan ragu untuk membuka komunikasi, diskusi dua arah dengan teman-teman muda, dengan senior juga, mengenai kekerasan seksual, mengenai seksualitas, mengenai reproduksi. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Heni, Mbak Ika, dan jangan lupa mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga mendukung RUU PKS, karena di RUU PKS ada bagian yang memang menyerukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Salah satunya di bidang pendidikan ini. Gitu. Terima kasih Ibu Heni, terima kasih Mbak Ika untuk kesempatannya belajar bersama dengan Ibu Heni dan Mbak Ika. Oke teman-teman, terima kasih banyak kehadirannya, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan Jubaidah, nanti minggu depan akan ada lagi membahas elemen kunci dari RUU PKS yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Beristirahat.